Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Nurdianto selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Perkenalkan, saya Arifah Lutfi Priandari dengan NIM 22811334051. Di sini saya akan mempresentasikan materi pemrograman web. Pemrograman web adalah proses pembuatan program komputer yang bisa diakses menggunakan browser atau aplikasi berbasis web. Ini melibatkan pembuatan instruksi-instruksi atau kode yang dimengerti oleh komputer untuk membuat dan mengembangkan sebuah website. Pemrograman web mencakup pembuatan situs, tetapi levelnya berada di atas hanya menyusun kode-kode HTML sederhana. Selanjutnya, ada 3 bahasa pemrograman yang sering digunakan. Yang pertama ada HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya, Hypertext Markup Language HTML. HTML adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang akan menafsirkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk yang benar. Selanjutnya ada Cascading Style Sheets. CSS adalah bahasa yang mengikuti standar dan aturan bahasa yang ditetapkan. CSS memungkinkan pengembang web untuk menulis pernyataan kode yang mengontrol gaya elemen pada halaman web. Manfaat menggunakan Cascading Style. Yang pertama, kode HTML pada halaman web berfungsi untuk mengontrol konten, dan CSS mengontrol HTML. Hal ini memungkinkan pengguna membuat halaman web yang sesuai untuk semua browser. Yang kedua, salah satu manfaat terbaik menggunakan CSS dalam halaman web adalah kemudahan memperbarui halaman web. Yang ketiga, dengan CSS, pengguna dapat menambahkan elemen visual seperti warna, batas margin, dan font style ke halaman web. Dan yang keempat, style sheet memungkinkan pengembang untuk mengubah style atau gaya untuk satu elemen di halaman web, seperti paragraf, atau untuk mengubah style atau gaya elemen di semua halaman di situs web. Tipe dan fungsi Cascading Style Sheet ada 3. Yang pertama adalah inline. Fungsinya ditambah dalam tag standar HTML pembuat halaman. Gunakan inline style sheet untuk style individu. Yang kedua ada embedded. Ditambahkan ke style sheet dalam tag head dari dokumen HTML. Gunakan style sheet embedded untuk style satu halaman web. Dan yang ketiga ada eksternal, juga dikenal sebagai tinket style. Di sini pengguna membuat sebuah file teks yang berisi semua style atau gaya yang ingin diterapkan, dan kemudian disimpan file teks dengan ekstensi file CSS, kemudian menambahkan link ke external style sheet di web page yang dikehendaki. Pada website, style sheet eksternal memberi pengguna fleksibilitas dan sangat ideal untuk dapat diterapkan format yang sama ke semua halaman web di situs web. HTML tag dan CSS precedence. CSS tag adalah perintah dari browser command yang biasanya tag HTML yang ingin diformat. Selektor adalah bagian dari pernyataan style yang mengidentifikasi elemen halaman, dan properti adalah atribut yang ingin pengguna tentukan. Pembuatan skrip sisi klien JavaScript. JavaScript adalah salah satu skrip yang mungkin pernah kita dengar atau baca. Bahasa skrip dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman yang tidak kompleks seperti bahasa pemrograman lainnya. JavaScript terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi.
Kesimpulannya adalah HTML adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext seperti halnya HTML. Stylesheet juga mengikuti standar dan aturan bahasa yang ditetapkan. Bahasa ini disebut Cascading Stylesheet atau CSS, memungkinkan pengembangan web untuk menulis pernyataan kode yang mengontrol gaya elemen pada halaman web, seperti bahasa pemrograman lainnya. JavaScript terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Hal yang membedakan JavaScript dengan yang lainnya, salah satunya bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Demikian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.